Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Obrikot semuanya. Jadi kembali lagi di Obrikot, obrolan santri maskot. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini hostnya adalah kami berdua dengan narasumber. Dan saya Siva Junia Pertiwi dan rekan saya Syalfa Ramadhani dan kami sebagai host. Dan kita kedatangan narasumber yang istimewa sekali nih teman-teman, yaitu adalah Bu Mamlo. Assalamualaikum Bu. Ya, salam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu puasanya Bu? Apakah udah ada lancar. bolong? Belum sih, alhamdulillah. Oke. Kalian gimana? Alhamdulillah sudah ada yang bolong ya. Oh sudah. Ya. Oke, nanti Sudah ada, Bu. diganti di hari lainnya. Iya, Bu. Ya. Iya. Jadi Bu, kami ingin bertanya-tanya nih Bu tentang berzina di bulan Ramadan. Dan pertanyaan yang pertama, apakah berzina bisa membatalkan puasa Ramadan kita Bu? Oke, pertanyaan yang luar biasa ya. Sebelumnya Bu Mamul akan jelaskan dulu apa itu zina. Ya. Iya. Zina itu bahasa Arab. Ya, bahasa Ibraninya itu adalah zanah, yang artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang syah. Ya, jadi dia bukan suami istri yang syah dan termasuk dosa yang besar. Otomatis kalau bersenggamanya dengan suami istri yang syah bukan zina ya namanya. Iya. Oke. Terus zina itu untuk zina yang sesungguhnya ini itu ada dua macam. Ya, ada zina muhson, ada juga zina ghairu muhson. Untuk yang zina muhson itu adalah pelakunya sama-sama sudah menikah. Ya, jadi mereka punya pasangan sendiri-sendiri. Ya, punya istri, punya suami, kemudian mereka berzina. Ya, istilahnya bisa dikatakan mereka berselingkuh ya, dan itu mendapatkan hukuman dengan dirajam atau dipukuli dengan batu sampai dia mati. Nah, berikutnya ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu pelakunya sama-sama masih lajang, jadi dia belum menikah ya, terus melakukan hubungan seksual itu ya, terus mereka mendapatkan hukuman dengan didera atau dicambuk ya, dicambuk dengan rotan sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, secara umum yang dikategorikan dengan zina itu tidak hanya yang berkaitan dengan hubungan seksual saja, tidak hanya itu, tapi ada hal-hal atau aktivitas-aktivitas seksual yang bisa merusak kehormatan manusia itu juga masuk dalam kategori zina. Nah, contohnya apa? Contohnya berpelukan, ya, pegang-pegangan tangan. Oh, itu nggak boleh ya, Nggak Bu? boleh ya. Terus ngobrol mesra, hanya ngobrol saja itu juga nggak boleh ya. WA-an aja juga nggak boleh. Ya, kalau WA hanya sekedar WA, Iya. itu enggak apa-apa. Tapi kalau di situ WA terus tanya, misalkan mengarah ke nafsu, ya, pemenuhan nafsu itu yang tidak diperkenankan. Terus minta maaf gitu juga. Ya, itu enggak. Ya, ayang kau terawih Nah, ayang. itu yang tidak diperkenankan seperti Terus itu ya. pap yang tidak diperbolehkan di pub gitu. Ya, terus itu untuk macamnya zina ya. Kemudian apakah zina itu membatalkan puasa? Nah, zina itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Nah, yang membatalkan puasa otomatis yang bersenggama tadi. Ya, zina yang ada hubungannya dengan zina kelamin ya. Kalau bersenggamanya itu dengan suami istri yang sah saja membatalkan ya, dan dia mendapatkan denda, salah satunya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, apalagi yang tidak sah ya, bukan suami istrinya yang syah bersenggama, dia pasti ya, sudah pasti puasanya juga batal, kemudian dia mendapatkan dosa yang besar ya, terus dia mendapatkan hukuman, dapat kafarot atau denda tadi ya. Itu untuk yang membatalkan, zina yang membatalkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita harus menjauhi zina. Oke, jadi ada yang membatalkan. Kalau yang tidak membatalkan itu adalah yang tadi, hal-hal yang bisa merusak kehormatan manusia ya. Contohnya kayak tadi pegang-pegang tangan ya, pegangan tangan yang di situ ketika memegang tuh ada nafsu ya, ada hasrat gitu, itu yang tidak boleh. Kemudian ngobrol mesra ya, kemudian berpelukan, itu puasanya tidak batal, akan tetapi akan sia-sia ya, dia hanya dapat haus dan lapar saja, pahalanya tidak dapat kan, eman toh. Sejak pagi sampai maghrib ya, sejak subuh sampai maghrib dia hanya nahan ini aja, haus sama lapar saja,
tapi keistimewaannya puasa, terus kemudian pahala-pahala puasa dia tidak mendapatkan. Makanya itu lebih baik dihindari gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Oke. Bu. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya. Apa saja sih jenis-jenis zina itu? Ya, untuk macamnya zina ya seperti yang sudah guru paparkan tadi di atas, bahwa zina itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual saja ya. Tidak hanya yang tadi disebut zina muhsan atau zina ghairu muhsan, tidak hanya itu, tapi hal-hal yang berkaitan atau aktivitas-aktivitas seksual yang bisa merusak kehormatan manusia itu juga masuk dalam kategori zina. Dalam hadis dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan ya juga bisa melakukan zina, kedua kaki itu juga bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Nah, kadang kan kelamin bilang gini, enggak zina kok, karena saya kan nggak ketemu sama kelaminnya. Ya, memang nggak ketemu, tapi tangan ketemu tangan, itu juga termasuk zina. Kemudian kaki itu juga bisa berzina, yang melakukan zina. Ya, terus kemudian mata itu juga bisa menimbulkan zina. Jadi seperti itu ya. Terus jadi ada banyak macamnya ya, nggak hanya yang ada kaitannya dengan seksual saja. Ada zina ain ya. Zina ain itu ya memandang lawan jenis, menatap sambil senyum ya, mungkin. dengan perasaan yang ada rasa berdebar-debar mungkin ketika melihatnya ya, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, seseorang yang menjaga pandangannya berarti dia menjaga kemaluannya. Tapi barang siapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk pada hal-hal yang membinasakan. Ya, kadang kan ada yang tanya, "Loh, Bu, masa mandang aja nggak boleh sih, kan nggak pegang, kan cuma mandang toh." Nah, kita ikuti sama tuntunannya Rasulullah SAW. Beliau itu pernah menasihati Ali bin Abi Thalib ya, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua dan seterusnya itu yang bukan ya. Jadi kalau memandang pertama kali ya ketemu, misalkan ada cowok lewat ya, duh keren banget nih cowok. Nah, terus kamu natap dia terus tanpa berkedip, itu satu kali itu aman, tidak apa-apa. Tapi ada yang bilang kalau menatapnya itu sudah sampai berkedip, kemudian mungkin dia bales senyum gitu ya, terus kita malu akhirnya nunduk terus lihat lagi, itu ya nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Itu sudah masuk di zina mata. Berarti paparazi keras nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Kalau sekali aja lihat itu nggak apa-apa. Tapi kalau 2, 3 dan seterusnya itu yang tidak diperkenankan. Tapi kan liwatnya kan HP. Ya, tapi kan sama aja, kan mata yang melihat gitu. Terus ada lagi zina qalb atau hati ya, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang ya, ketika berhayal atau mengharapkan pemenuhan nafsu ya. Contohnya kayak gini, pas di kelas itu kan kelompokan bareng sama si doi. Nah, terus malamnya dia nggak bisa tidur, kebayang tadi kegiatan aktivitas kelompok tadi, terus senyum-senyum diri ya. Senyum-senyum sendiri itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus berhayal, memikirkan, berharap, wah kapan ya bisa berduaan sama si dia gitu. Kapan ya bisa nanti nonton bareng sama si dia. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Maksudnya berharap yang untuk berbuat maksiat ya. Kalau berharapnya nikah itu malah bagus. Tapi apakah sudah siap menikah sekarang? Nah, kan enggak siap kan sekarang. Tahun yang akan datang gitu ya, kan masih lama, suatu saat nanti ada tuntunan sendiri ya, ada tuntunan sendiri. Kalau memang niatnya untuk menikah ya langsung aja nikah, daripada nanti jadi zina terus menerus ya. Tapi nanti ada tuntunan lagi. Oke, itu untuk zina qalb atau hati. Ada juga zina lisan atau ucapan. Jadi membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang disertai dengan nafsu ya. Jadi hati-hati ketika kita berucap ya. Contohnya ada cowok lewat tadi ya, keren nih cowok ya, itu satu kali itu
nggak apa-apa ya, keren nih cowok, nah sudah stop. Tapi kalau ngomong terus aku tadi ketemu loh di perempatan ada cowok itu nggak boleh, Bu. ganteng banget, yuk seandainya aku nanti punya cowok kayak gitu gimana ya, nah itu nggak boleh. Sampai lagi ngobrol sampai setengah jam bahkan 24 jam ngobrol tentang si cowok Tapi tadi, ngobrolnya nggak itu boleh. sama perempuan. Ya nggak bukan apa-apa, sama nggak laki. boleh juga. Oh Ya, nggak boleh, nggak sama- boleh juga. Kan biasanya gibah tentang Nah, laki-laki gitu. ya nggak boleh Kan. juga. Jadi yang dibolehkan itu hanya pertama tadi sesuai tuntunannya Rasulullah. Ya, yang pertama misalnya, keren nih cowok, sudah itu aja. Aku ketemu di jalan terus yang Nah ini kalau terus kalau kalimat berikutnya, aku tadi ketemu di perempatan, Iya. dia sama ini sama itu, nah begini begitu, nah itu nggak boleh. Bahkan sampai 24 jam, sampai seminggu 2 minggu ngomong itu terus, itu nggak boleh. Itu masuknya di zina lisan ya. Makanya di kita ya ada tuntunannya ketika kita berucap itu diminta ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita itu menarik ya, apalagi lawan jenis, itu kita disarankan untuk mengucapkan kalimat yang thayyibah ya. Masya Allah, tabarakallah, ganteng banget sih cowok itu. Sudah stop itu Udah. nggak usah dilanjutkan lagi. Oh nggak boleh Nggak boleh, dilanjutin. nggak boleh. Kalau kalimat berikutnya itu masuk di zina lisan. Ya, kalau yang tadi, masya Allah, tabarakallah, ya, putih banget sih cowok itu kayak opa Korea, wes stop sampai itu aja, nggak usah dilanjut sampai seterusnya. Ya, Bahkan kalau berjam-jam. sampai ngasih barang itu gimana, Bu? Nah, kalau tergantung niatnya untuk apa, ya. Niatnya biar bisa gimana ya, kayak kan Kayak diingat gitu, misalnya kayak ngasih boneka gitu, kayak waduh aku Budi lagi keinget sama gitu. ini, Ya. bonekanya ini lucu deh, Nah, sama kayak itu yang nanti ngasih. itu nanti masuknya di zina hati juga, kan memikirkan terus, Iya. ya berpikir terus kan, kayak melihat barang itu terus keingat terus, wah imut deh, itu kayak kamu kayak gitu, nah itu kan terus memikirkan terus menerus, nah nanti masuknya di zina hati, itu yang tapi tidak kan itu kan kayak diperkenankan. biar dipakai terus biar kayak ya udah, terus nanti biar bisa kayak tukeran hoodie sama krusnya yang baru, terus pacarnya yang baru gitu doang. Itu niatnya gitu gimana, Bu? Ya lebih baik ditinggalkan saja. Ya karena kan kadang niat kita sama yang niatnya yang dikasih lain lagi. Niat kita baik untuk bisa bermanfaat ya, tapi kadang kan niat orang yang kita kasih belum tentu sama dengan apa yang kita niatkan itu. Jadi apalagi lawan jenis ya, apalagi yang lawan jenis. Jadi berhati-hati. Kalau ya. sudah terlanjur gimana, Bu? Kalau terlanjur beristighfar yang banyak, Iya, Bu. ya, berserah sama Allah gitu. Yaitu untuk zina lisan. Ada lagi zina telinga. Nah, zina telinga itu secara sengaja mendengar suara lawan jenis dan mendengarnya itu bisa mengundang nafsu. Ya, itu yang enggak boleh. Ya, contohnya ya kayak telepon-teleponan. Kirim VN. Nah, kirim VN terus habis itu terus kirim VN terus di setel berulang-ulang, didengarkan sampai tertidur lelap, akhirnya terus mimpi kemana-mana. Nah, itu kan terus mengundang zina-zina berikutnya. Berarti Tidak masuk boleh. zina ya, Bu? Iya. Terus termasuk video zina. call 24 jam. Nah, itu enggak 24 boleh. jam. Ya. Ya, ngobrol satu kalimat itu yang boleh. Kalau ngobrol banyak kalimat itu Sampai yang 1 tidak jam. diperkenankan. Sampai besok pagi. Iya, Pagi, malam, Terus sampai terus. pagi. Oke. Katanya gabut. Ah. Ditemenin gitu. Jadi itu ya, jadi ada zina mata, zina hati, zina lisan, zina telinga, ada lagi zina kaki. Zina kaki itu berarti melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang bisa membangkitkan nafsu. Contohnya mencari wifi ya, wifi gratis atau tempat nongkrong gratis untuk bisa Wifi akses gratis. wifi-an ya, untuk melihat video-video yang terlarang, atau mungkin nongkrong di situ biar bisa lihat cewek cantik ya, cowok ganteng, itu tidak boleh. Yang lewat di depan. Nah, itu tidak Misalnya diperkenankan. takut, yang perempuannya takut lewat depannya gitu. Terus sweet gitu kan, itu juga masuk di zina. Ada lagi zina tangan, ya tadi pegang-pegang, di situ pegangnya itu ada nafsu ya. Kalau hanya salaman saja kan salam tidak apa-apa, tapi kalau ketika pegang terus ada hasrat, timbul sebuah hasrat, itu yang tidak diperkenankan gitu. Jadi itu beberapa contoh zina seperti itu. Tidak harus yang berhubungan dengan kelamin saja ya, tapi ada zina-zina lain yang kadang menurut kita itu hal yang biasa, tapi padahal itu adalah termasuk zina, dan dari situlah muncul nanti zina kelamin itu awalnya dari hal-hal yang seperti Mungkin itu. kayak kalau di pikirannya semua ya mungkin itu disepelekan mungkin ya. Tapi kan kalau menurut agama kan emang
zina. Ya, itu memang zina. Dan sebenarnya sesuatu hukum dalam agama itu bukan kok membuat kita aduh ribet banget sih, kok ada ini ada itu, nggak bisa bebas bergerak. Sebenarnya dari situ tuh menjaga Kebaikan kita, buat kita kebaikan sendiri. kita, karena kan usia kalian masih berapa? Masih remaja, Nah, masih paling 14 sekitar tahun. 13 sampai 15 ya. 13, Nah, 14 lah mungkin. Jadi perjalanan kalian masih panjang. Ya, apakah sudah siap menikah sekarang? Tidak. Ya, enggak kan? Ya, perjalanan masih panjang. Jadi sekarang waktunya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Ya, Ya. jika memang itu nanti jodohnya, semoga ditemukan di kesempatan yang Bismillah berjodoh. kesempatan yang lebih baik lagi. Ya. Gitu. Ya, Bu. Ya Bu, jadi pertanyaan selanjutnya, adakah ayat-ayat suci Al-Quran yang menyuruh kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan zina seperti yang Ibu jelaskan? Iya. Nah, ini yang kita pertanyakan. Iya. Apakah ada ayat-ayat itu? Iya. Iya, kalau ayat Al-Quran ada, salah satunya ada di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Nanti silakan bisa dicek di Al-Qurannya masing-masing ya. Ya. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila, sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk ya. Jadi Allah sudah apa ya istilahnya memberikan hukum di sana di Al-Qur'an ya. Dekat aja enggak boleh, apalagi sampai melakukan ya. Melakukan hal-hal yang tidak Melakukan yang diinginkan. memang dilarang sama agama ya. Daripada seperti itu kan ada aktivitas yang lain lagi yang lebih bermanfaat daripada itu. Berzikir, berdoa Ya, kepada banyak Allah. berzikir, apalagi bulan puasa ya banyak tadarus Al-Qur'an, ya sedekah gitu. Banyak salat-salat sunnah dan seterusnya kayak gitu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh mencintai orang diam-diam di bulan Ramadan, Bu? Nah, ini berzina atau tidak? Nah, Ini ya. yang ditanyakan Oke, semua. ya. Boleh enggak ya cinta secara diam-diam? Nah, Iya. boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau apa ya? Tumbuh rasa cinta sama seseorang itu enggak apa-apa, itu fitrah. Ya, fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, itu normal, berarti kalian normal selama cintanya kepada lawan jenis, bukan sama jenis ya, naudzubillah. Ya. Yang tidak dibolehkan itu ketika rasa cinta itu didominasi, tahu didominasi ya. Jadi ada niatan di situ pemenuhan nafsu. Ya, atau mungkin ada rasa penasaran ingin melakukan maksiat ya. Kadang kan ada namanya kalau anak sekarang tuh ala apa sih masa nggak punya pacar nggak gaul, nah kan, Iya. kan gitu. Terus akhirnya kayak waduh aku kok dibully ya kayak gini, akhirnya terus diejek-ejek ya, sampai- terus akhirnya cari cara bagaimana biar ini Biar punya si- pacar, punya pacar, eh, mainan aplikasi nah yang kayak dapat- gitu-gitu. biar Nah itu dapat pacar itu gitu. yang tidak dibolehkan seperti itu. Ada niatan atau ada apa namanya kayak penasaran ya, ingin melakukan maksiat ya. Rasanya kalau pegang tangan gimana ya sama lawan jenis, rasanya kalau berduaan di kafe gimana ya sama lawan jenis, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau mengungkapkan rasa gitu kan kayak kita confess gitu loh, Bu, tapi nggak pacaran. Kalau Gitu. Bilang aja Ya gitu. cuma bilang Nah. aku suka sama kamu gitu. Kan diam-diam aja, mending nggak usah. Kalau itu nanti kan Iya. masuknya ya kalau yang dia berpikirnya yang positif, kalau enggak kan malah berbahaya. Kayak malah mikirnya malah kayak ayo pacaran gitu, Nah, malah kan ngajaknya berbahaya gitu, juga. malah Mending, langsung ditembak. ini tadi sesuai pertanyaannya, diam-diam aja. Ya. Jadi kalau kalian merasakan rasa itu muncul ya, ada rasa itu harus berusaha untuk berpikir jernih dan dewasa. Jadi apakah rasa ini memang benar-benar diberikan Allah kepada kita memang karena Allah, atau rasa ini muncul karena nafsu semata? Ya, kita berpikir lagi. Kalau memang rasa itu muncul karena nafsu saja ya, karena pengen apa tadi, penasaran tadi ya, penasaran berbuat maksiat tadi, itu lebih baik jauhi. Ya, nggak usah berteman lagi sama si teman yang tadi ya, atau cari teman yang lain yang lebih memberikan Lebih. manfaat. Lebih kayak menyuruh untuk tidak pacaran. Ya itu. Tapi juga. kalau memang rasa cinta itu datang karena Allah ya, maka kita harus memohon petunjuk sama Allah, terus kemudian memohon pertolongan kepada Allah agar rasa cinta ini tidak sampai terkotori oleh hal-hal yang bisa merusaknya. Karena cinta itu suci, cinta itu fitrah dari Allah. Ya, kalau memang nanti berjodoh,
ya semoga Allah temukan nanti di suatu waktu yang memang sudah pas waktunya ya. Kalau memang tidak berjodoh ya sudah, hilangkan rasa itu ya. Itu yang bisa kita lakukan hanya itu. Jadi kalau cinta diam-diam enggak apa-apa selama ya wis itu kita yakin bahwa itu memang murni dari Allah karena Allah, dan memohon petunjuk tadi. Kalau memang hanya untuk pemenuhan nafsu, hanya untuk apa namanya biar keren gitu, mending gak usah ya. Bismillah jauhi. berjodoh. Ya, Bismillah Bismillah, aja. hanya berdoa saja. Ya. Tapi nggak berharap lebih. Nggak usah, karena tugas kita hanya berdoa ya. Selesai itu ya, selesai berdoa itu tugasnya Allah. Allah yang berencana ya, Allah yang menentukan apakah jodoh kita nanti orang di kelas apa, teman sekelas kita, atau Terus mungkin teman beda kelas, terus atau bahkan luar tetangga daerah. teman. Itu kan juga kita nggak tahu. Terus kelas bawah. Nah, kita nggak tahu masalah itu. Yang penting kita memohon aja kalau memang itu cinta itu baik, berarti semoga ditemukan lagi di tempat atau mungkin waktu yang tepat. Kalau memang tidak, ya sudah, hilangkan itu. Amin. Amin. Seperti Amin, itu. Bu. Oke. Paham ya maksudnya ya? Paham. Oke. Nah, kita pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Mm-mm. Kalau semisal pacaran akan tetapi tidak pernah pegangan tangan, itu bagaimana? Apakah termasuk zina? Nah, namanya pacaran itu kan kalaupun tidak pegang tangan ya, kan ada zina-zina yang lain ya, kayak tadi yang sudah Bu Mamluk jelaskan di awal ya. Apa namanya pacaran itu meskipun ndak pegang, pasti kan ada saling chattingan ya, WA-an, teleponan. Nah, itu kan juga nemenin ibu. mungkin saling tatap menatap. Nah, itu kan juga masuk di zina juga ya. Ngirim pap juga zina, Bu. Ya, Ngirim nggak foto boleh. gitu. Ya, foto kan nanti terus kalau Apalagi nggak pakai dipandangi, jilbab. nah, terus dipandangi terus sama si doi, akhirnya terus membayangkan ya, dari awalnya dari zina mata. Dari zina mata, terus kemudian malam nggak bisa tidur, membayangkan terus ya, memikirkan terus, itu masuk di zina hati. Terus nggak bisa bobo. Nah, terus akhirnya terus kaki yang berjalan. Nah, besok pas ke sekolah ketemu. Nah, ketemu habis itu zina Berangkat tangan, bareng. berangkat bareng, Dijemput. pegang-pegang dan seterusnya. Itu kan dari yang hal-hal kecil itu yang mengundang untuk perbuatan yang zina besar tadi, zina berupa kelamin tadi. Jadi ya mending daripada itu ya, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif ya. Jadi arahkan tujuan kalian itu untuk mencapai cita-cita kalian ya, meraih Lebih ke mimpi belajar. kalian. Oke. Iya, belajar. Karena Belajar sekarang mencari ilmu. iya, sekarang masanya itu kalian adalah belajar ya, bukan untuk menikah sekarang kan. Bukan. Nah, beda Astagfirullah, lagi itu nanti astagfirullah. ceritanya. Kalau Nauzubillah, Bu. pokoknya sekarang masa kalian untuk apa ya? Berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berprestasi ya, untuk mencari ilmu sebanyak mungkin untuk masa depan kalian. Kalau disibukkan dengan hal pacaran, pasti kan nggak mungkin namanya, meskipun nggak pegang tangan ya, pas lagi marahan sama si doi ya, Iya. pasti pas dijelaskan di kelas itu sama bapak ibu guru kan mesti ngeblank, nggak paham Iya. apa maksudnya. Itu kan juga kalian sendiri yang rugi. Nah, itu sehari, nah, terus berulang terus. Nah, kan Terus eman bisa waktunya. menjadi kayak ujian, terus nilainya hancur hancur, semua. terus dimarahi sama orang tua kan Iya. juga eman. Yang kasihan. dulunya kayak ke 85, berapa, sekarang malah jatuh Malah ke 84, turun. 81. Jadi kan semuanya kan sia-sia. Iya. Ya. Jadi waktu juga terbuang percuma ya. Terus kemudian kesempatan yang awalnya mungkin kalian bisa berprestasi dengan bakat kalian masing-masing, Itu malah karena nggak bisa. memikirkan si doi tadi akhirnya nggak Astagfirullah. fokus ya. Ya, terus akhirnya hilang semua kesempatan, kan juga eman gitu ya. Iya. Terus ke pertanyaan selanjutnya, hukum tentang menjaga pandangan mata kepada lawan jenis itu apa sih, Bu? Ya, hukumnya adalah sangat dianjurkan ya. Jadi seseorang yang menjaga pandangannya itu berarti dia menjaga kemaluannya ya. Barang siapa yang mengumbar pandangannya berarti dia akan terjerumus dalam kebinasaan ya. Jadi harus menjaga pandangannya, karena dari pandangan awalnya dari memandang dulu, habis itu terus kemana-mana. Nah, itu jadi langkah yang pas untuk bisa menjaga pandangan salah satunya adalah dengan berpuasa. Itu dari puasa itu kan nanti bisa eman ya, nanti kalau aku begini pahalaku nanti nggak dapat ya, eman puasaku hanya dapat ini aja, haus sama lapar saja. Kayaknya terus memikirkan lebih jauh. Tapi kan ada yang berpikiran toh, Bu. Nah, kayak pas puasa kita
apa namanya? Putus dulu nanti habis lebaran kita Lebaran balikan kita ya. nyambung lagi. Nah, berarti kan Gitu. sudah berpikir seperti itu, berarti kan sama aja gitu. Ya, hanya untuk sementara, berarti tobatnya ndak beneran itu namanya. Nggih, bukan taubatan nasuha. Ya, tobatnya hanya separuh-separuh. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi? Yang terakhir terakhir, bagaimana cara menghindari zina? Oke, untuk cara menghindari zina mungkin dimulai dari diri sendiri ya. Oke, dimulai dari diri sendiri karena kalian sudah usia remaja, otomatis sudah balik semua kan. Jadi pertama harus menjaga pakaiannya ya. Jadi menutup aurat secara sempurna. Oke, yang putri berarti pakai jilbabnya yang sempurna. Jangan sampai kadang ada ini dikelihatin gitu ya rambutnya atau Enggak mungkin gitu Bu, kayak enggak pakai jeput. Nah, atau mungkin rambutnya yang iya. panjang itu sengaja diurai biar kelihatan, itu juga itu bisa mengundang zina. Terus pakai juga. tank top doang Nah, gitu. itu juga seperti itu bisa mengundang zina-zina berikutnya. Selain itu juga harus menjaga pergaulan. Pilih teman yang sekiranya bisa membuat diri ini lebih Tenang. lebih adem, tenang, bisa lebih mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang positif. Jadi cari circle yang memang di situ circle-nya dalam hal kebaikan. Ya, kalau memang circle-nya itu buruk nggak usah. Ya, mending cari yang lain aja. Dihindari saja. Ya, dihindari aja lah. Kan banyak tuh temen, nggak hanya itu. Iya, Kalau dimarahin ya udah, nggak apa-apa. Aku cari temen yang lain lagi gitu. Ya, itu terus berusaha untuk berpikir jernih ya dan dewasa. Ya, masa depan kalian masih panjang. Ya, kalau waktunya habis untuk hal-hal seperti itu eman. Nggih. Kan ada kan yang pacaran kayak putus dari pacarnya terus kayak pengen bunuh diri terus Oh, gitu. ngelukain Ya. diri Itu gitu juga kan. frustasi ya, frustasi. Jadi itu kan dia tidak berpikir secara panjang ya. Dia tidak berpikir secara dewasa ya, bahwa dia hanya memikirkan egonya sendiri, nggak memikirkan orang tuanya yang sudah merawat Yang dia. harus dibahagiain Iya, di masa depan. Iya, yang memang sudah berusaha bagaimana anaknya bisa bahagia, itu tidak berpikir sampai situ ya. Perjuangan orang tua agar kalian bisa sekolah itu kalau sampai bunuh diri berarti dia tidak memikirkan secara masa depannya Cuman gitu. ngikutin kata logika Ya, otak. dengan egonya sendiri. Tuh. Terus ada lagi yang perlu dilakukan agar terhindar dari zina adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Berzikir, Berzikir, tadarus, baca ya. Al-Quran. Terus obrolan-obrolan seperti ini kan obrolan bermanfaat ya, apalagi dalam bulan puasa ya, itu sangat bermanfaat sekali. Atau mungkin disibukkan dengan banyak-banyak sedekah, begitu bantu sesama ya, apalagi di bulan puasa. Nggak hanya bulan puasa saja, di selain bulan puasa juga harus lebih aktif lagi ya. Terus harus lebih dekat kepada Allah. Lebih mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak berzikir tadi ya, Iya. banyak beristighfar, terus banyak-banyakin ibadah baik itu sunnah maupun wajib begitu. Nah, pesan-pesan Bu Mamlo yang masih ada pacaran di luar Iya. sana di bulan puasa Iya. itu kan masih banyak ya mungkin. Untuk kita dan teman-teman online semuanya, apa Iya. Bu? Apa ya lebih baik janganlah sibukkan diri kalian dengan hal seperti itu, karena masa depan kalian tuh masih panjang ya. Kalian kisaran kan umur 13, 14, 15 ya. Itu masih jauh ke depan ya. Cita-citanya masih jauh ke depan. Jadi sibukkan dengan hal-hal yang lebih positif, bermanfaat, yang bisa membanggakan orang tuamu ya. Jadi ketika kalian sukses, otomatis kan orang tuamu juga bangga ya. Kalau hanya disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu sudah merusak dirimu sendiri ya, menghancurkan masa depanmu, bahkan juga menyakiti perasaan orang tua juga begitu. Ya udah, sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.